Putri, Pak James dan Pak Daniel. Ini kami akan presentasi mengenai game kelompok kami yang sudah kami buat. Untuk anggotanya ada yaitu tadi Pedro Smiano, ada Ricky Junianto, kemudian ada Michael yang Hatanto, ada Claudio Eisto, kemudian ada Valentio Jakinti, dan ada Tiita Hemia Nudoho. Yaitu video presentasi kami yaitu mengikuti overview gameplay, kemudian fitur-fitur utama, teknologi yang digunakan, dan proses pengembangan. Oke, di sini kita menjelaskan di mana Divine Awakening game kami yaitu Divine Awakening. Divine Awakening itu memiliki genre fantasi, adventure, visual novel. Lalu untuk Divine Awakening sendiri itu memiliki sebuah sinopsis yang dimana pemain dipanggil oleh seorang dewi ke dunia lain untuk menyelamatkan dari ancaman besar. Dari seorang yang biasa, pemain akan berkembang menjadi pahlawan yang menentukan nasib dunia ini. Di mana game Divine Awakening ini memiliki fitur utama, yaitu yang pertama visual novel yang interaktif yang dimana alur cerita dipengaruhi oleh pilihan pemain. Lalu turn-based battle, yaitu pertarungan strategis dengan serangan, sihir, dan kemampuan spesial. Perkembangan karakter, perjalanan dari pemula menjadi tokoh penting. Lalu keempat, eksplorasi dunia fantasi, di mana menjelajahi tempat misterius, menyelesaikan quest, dan berinteraksi dengan NPC. Lalu, Divine Awakening menawarkan pengalaman imersif dengan perpaduan visual novel dan turn-based battle dalam dunia fantasi yang kaya. Lalu untuk sekarang bagian dari teknologi yang dipakai pertama, untuk teknologi yang dipakai adalah game engine Godot dan juga add-on Dialogic. Nah, untuk Godotnya sendiri kita memakai untuk membuat menu, battle, dan juga untuk memanggil scene maksudnya saya sebagai jembatan dari Dialogic ke Godot, dari Godot ke Dialogic. Lalu ada Dialogic sendiri ini di sini bisa membuat timeline, karakter, glossary, dan lain-lain. Style, variabel, lumayan banyak di sini. Nah, untuk bagian utamanya ada beberapa ya untuk in-game-nya bisa buat dari sini timeline. Nah, cara untuk membuat timeline-nya sih gampang ya, tinggal ini add timeline, habis itu nama dari timelinenya save, setelah itu tinggal buat deh di sini. Nah, cara membuatnya sih ini gampang. Untuk bahasanya dipakai ini sebenarnya bisa dibilang bukan bahasa pemrograman ya, bisa bilang kayak text rich lah, text rich yang untuk ngeditnya bisa secara visual gini atau text editor seperti ini. Nah, untuk visual editor bisa memakai seperti untuk utamanya ada teks dan karakter ini untuk teks ini untuk memunculkan dialog dari karakter tersebut. Nah, kalau karakter ini memunculkan gambar dari karakter gitu. Nah, untuk karakter ini bisa untuk join, leave, atau update. Untuk join ya untuk karakter masuk, leave untuk karakter yang keluar, update untuk mengubah dari gambar karakter itu sendiri gitu. Terus flow ini ada choice, condition, label, jump, return, end, wait for input, dan berbagai macam lainnya. Dan untuk pembuatan karakter tinggal buat dari sini, add karakter, sama karakternya, save, habis itu tinggal buat seperti ini, nickname karakter apa, deskripsinya apa, display name-nya apa, warna dari karakternya apa, warna dari nama karakternya seperti apa. Nanti otomatis muncul pada timeline tersebut. Nah, jika ingin untuk mengetes gamenya, Godot dan Dialogic ini ada dua cara.
dari dua cara berbeda ya. Kalau dialog juga kalau mau mengetes debugging timeline-nya atau scene dari dialog jignya, tinggal memakai dari sini play timeline. Nah, dari sini. Nah, bisa juga dari ini ya. Tapi mau tidak mau harus memakai ini run project. Nah, untuk run project ini bisa bilang run seutuhnya dari debugging project ini. Nah, kalau kalau dari run current state itu hanya bisa untuk dari kodenya sendiri. Udah sejauh ini saja. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, untuk proses pengembangan, game ini dirancang dengan beberapa tahap yang terorganisir dan sistematis. Dimulai dengan perancangan pembangunan dan revisi proyek serta pembagian tugas atau divisi. Tahap awal melibatkan perencanaan menyeluruh terkait pembangunan dan pengelolaan proyek. Pada tahap ini dilakukan diskusi untuk menetapkan visi, tujuan game, serta target audiens. Setelah itu dilakukan pembagian tugas kepada tim berdasarkan divisi tertentu seperti penulis cerita, pembuat aset, pengembang sistem, dan penyusun musik. Lalu revisi proyek juga direncanakan untuk menyesuaikan kebutuhan di tengah-tengah proses pengembangan. Lalu yang kedua, membuat cerita utama dan dialog skrip. Pembuatan cerita utama dilakukan dengan menyusun plot yang menarik, seperti alur narasi, pengembangan karakter, dan konflik utama. Dialog skrip dirancang untuk memperkuat interaksi antar karakter, membangun kedalaman cerita, dan memberikan konteks pada permainan. Selanjutnya, pembuatan aset game. Pembuatan aset visual meliputi desain karakter utama, NPC, monster, serta latar tempat. Aset ini sendiri dirancang menggunakan Moonscape AI dengan tema dan genre dari game. Lalu selanjutnya, mencari aset musik. Tim audio mencari dan memilih musik yang sesuai untuk menciptakan suasana yang mendukung gameplay. Aset yang dicari meliputi background untuk menu utama, background gameplay, dan efek suara. Musik yang dipilih sendiri berdasarkan genre game untuk memperkuat pengalaman pemain. Selanjutnya, pembuatan sistem battle turn-based. Sistem inti gameplay yaitu sistem pertarungan berbasis giliran dirancang dan dikembangkan oleh tim pemrograman. Tahap ini mencakup pengembangan mekanisme pertarungan seperti giliran serangan. Implementasi ini diuji secara iteratif untuk memastikan kelancaran sistem. Lalu yang terakhir ada penambahan SFX dan background musik. Pada tahap akhir, efek suara dan musik latar dimasukkan ke dalam game. Proses ini mencakup sinkronisasi audio dengan gameplay seperti suara musik latar, suara serangan, dan efek suara sesuai situasi dalam game. Setiap tahap dilakukan secara kolaboratif dengan pengawasan untuk memastikan kualitas game yang maksimal sebelum diluncurkan kepada pengguna. Terima kasih telah mendengarkan video presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.